Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 4A, 4B, dan 4C. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu masih mengkaji tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beberapa waktu yang lalu kita mengkaji siapakah malaikat dan apa tugas malaikat, kita sudah sebutkan, dan ibu yakin anak ibu masih ingat akan tugas-tugas malaikat yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Sekarang mari kita kaji tentang menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Keberadaan malaikat Allah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zuhruf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahidu khalaqakum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Yang artinya, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi anak ibu semua, sudah dijelaskan dalam Al-Quran sedemikian rupa bahwa malaikat itu adalah memang diakui dalam Al-Quran tentang keberadaannya. Yang kita ketahui ada 10 malaikat beserta tugasnya, dan yakin bahwa kita meyakini akan keberadaannya itu dalam rukun iman. Anak ibu semua, cara kita menerima keberadaan malaikat itu antara lain yang pertama adalah keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut kepada Allah karena adanya malaikat yang senantiasa mengikuti dan mencatat amal manusia seperti yang dilakukan oleh tugasnya malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua, memperbanyak mengingat kepada kematian. Karena kita meyakini adanya malaikat penjemput nyawa, yakni malaikat Israil. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang pelakunya kita sendiri turut didoakan oleh malaikat. Misalnya, dalam menuntut ilmu kita belajar. Kemudian apalagi nak ibu, bersilaturahmi. Tidur dalam keadaan suci, atau kita sudah dalam keadaan suci, itu maksudnya di sini adalah ketika kita tidur kita sudah melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, sholat isya misalnya, ketika kita tidur malam lalu kita dalam keadaan suci berwudu dan membaca doa, serta memilih saf paling depan saat kita sholat berjamaah. Jadi itu adalah hal-hal utama yang akan kita terima pahalanya dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dan didoakan oleh para malaikat. Lalu bagaimana cara kita mencerminkan keimanan kita kepada malaikat? Anak ibu semua, keimanan kepada malaikat harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan adalah selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dan dicatat oleh para malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, surah Aqaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya anak ibu semua, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah anak ibu semua, sebenarnya ada beberapa perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Di antaranya yang pertama adalah gemar menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah. Sebagaimana kata Allah dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinnu wal insu illa liya'budun." Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, perilaku mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah yang kedua adalah suka menolong teman yang membutuhkan. Yang ketiga, suka bersedekah. Dan yang keempat adalah gemar bersilaturahmi. Jadi anak ibu,
Kalau kita mengkaji lebih dalam hal ini semuanya, perlu kita ketahui bersama dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang keimanan kita kepada akan keberadaan para malaikat Allah yang kita yakini dan wajib kita imani ada 10 malaikat. Mari kita renungkan kembali. Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal pikiran adalah salah satu kelebihan daripada makhluk lainnya. Kemarin kita kaji, malaikat Allah ciptakan dengan sebagai bentuk makhluk yang paling taat, tidak punya keinginan dan tidak punya akal, karena malaikat diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Kemudian Allah ciptakan manusia agar beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Ta'ala merupakan tugas utama kita sebagai makhluk. Tidak seperti malaikat. Manusia tidak seperti malaikat. Malaikat selalu taat. Ketaatan manusia juga sangat beragam, tidak sama seperti malaikat. Ada manusia yang benar-benar taat hingga benar-benar, dan ada yang hingga benar-benar ingkar kepada Allah. Ada yang benar-benar taat kepada Allah dan ada yang benar-benar ingkar kepada Allah Ta'ala. Senantiasa melihat, Sang Khalik senantiasa melihat apapun yang kita kerjakan. Allah Ta'ala juga menugaskan kepada malaikat untuk mencatat segala amar perbuatan dan kegiatan manusia. Karena para malaikat sudah ada porsinya masing-masing untuk melaksanakan tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Anakku semuanya, dari kajian di atas, maka ibu kupas kembali bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya. Lalu Allah ciptakan 10 malaikat dengan tugasnya. Ibu yakin sekali anak ibu masih ingat itu. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki dan turunnya hujan, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia atau nyawa makhluk hidup, malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, malaikat Atid mencatat amal buruk manusia, malaikat Munkar menanyakan manusia di dalam kubur, yang ditemani oleh malaikat Nangkir juga menanyakan manusia di alam kubur, Ridwan, malaikat Ridwan penjaga surga, dan malaikat Malik penjaga neraka. Anak ibu semua, demikian yang kajian kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami dan menyimaknya dengan baik. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.